Rizkila dengan NPM 2025 44900 362. Nama aku Najib Muhammad dengan NPM 2025 45500 464. Nama saya Nadia Syarani dengan nomor NPM 2025 Dengan saya Fatuddin Ramadhani Alfarizi dengan NPM 2025 14500 457. Nama saya Siti Munawaro dengan NPM 2025 14500 400. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasan intinya aja deh. Jadi, apa sih asas pendidikan yang telah menjadi semboyannya Ki Hajar Dewantara? Nah, sedangkan Tutur Hidayat itu ada 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madiemon Karsa, dan Tuturi Handayani. Nah, sekarang aku mau nanya ke narasumber ke-1. Jadi, apa sih itu Ing Ngarso Suntolodo? Jadi itu Ing Ngarso Suntolodo itu seperti halnya kita itu di depan itu memberi contoh atau memberi arahan lah yang baik buat yang di bawahnya. Jadi ini contohnya guru nih. Guru kan itu seperti halnya kayak pemimpin ya. Nah jadi ke siswanya ini kalau tidak tuh tidak memberikan contoh yang tidak baik. Jadi harus intinya yang berbau positif lah. Soalnya kan kita dari depan nih sebagai contoh sebagai pemimpin sebagai pemimpin. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar memberikan arahan yang baik buat bawah kita gitu. Itu contoh kecilnya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, cukup jelas ya sama penjelasannya. Sekarang kita langsung ke narasumber kedua. Aku mau nanya nih sama narasumber kedua. Apa sih yang dimaksud Ing Madia Mangun Karsa? Apa? Siang menjelaskan tentang Ing Madia Mangun Karsa, yaitu dari tolong membangun niat dan semangat positif. Yang kita contohkan ketua OSIS yang tidak hanya memberi perintah, tapi dia ikut andil bekerja dan memotivasi anggotanya saat menyiapkan masyarakat sekolah. Oh, berarti itu contoh kecilnya yang ada di lingkup sekolah ya? Iya. Oh, oke. Cukup jelas sih. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Jadi dari penjelasan yang terakhir mengenai Tuturi Handayani, apa sih yang dimaksud Tuturi Handayani itu? Definisinya apa gitu? Tuturi Handayani itu adalah dorongan dari belakang memberikan. Jadi semboyan itu menekankan arti sebuah pendidikan untuk murid-murid sebagai dorongan moral, semangat kepada murid, tapi dari belakang agar mereka itu bisa berkembang secara mandiri. Oh, jadi begitu ya? Jadi intinya kita tuh support dia dari belakang aja. Jadi kita kasih dukungan dia. Itu nggak usah terlalu terang-terangan gitu. Jadi secara belakang aja. Ya, mainnya belakang gitu ya? Iya. Oke, jadi semboyan terakhir tuh sering kita dengar kan di SD, SMA, hingga tingkat SMA. Itu pembahasan mengenai asas-asas menjadi simbol Ki Hajar Dewantara kan sudah jelas ya. Nah sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman. Jadi apa sih filsafat pendidikan itu? Boleh dijawab sama narasumber ketiga. Lalu, kakak. Baik, kita lanjutin ke materi selanjutnya tentang aliran pendidikan ya. Jadi kan aliran pendidikan itu kan ada 4. Salah satunya kan empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Nah, kalian nih para narasumber, tolong jelaskan apa sih aliran pendidikan itu, terutama di aliran pendidikan empirisme. Jadi empirisme itu pencetusnya John Locke. Yang pada intinya manusia itu lahir seperti kertas yang kosong. Iya. Jadi pada intinya itu contohnya anak kecil itu kan dibiasakan diri sejak kecil kan kosong. Kayak kertas gitu ya. Harus. Oke, kita akan kembali ke materi selanjutnya, yaitu tentang aliran pendidikan. Jadi kan aliran pendidikan itu kan macam-macam ya. Nah, salah satunya kan ada 4, yaitu aliran pendidikan empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Nah, tolong dong para narasumber kalian nih jelasin apa sih aliran pendidikan tentang empirisme itu? Jadi aliran empirisme itu dicetuskan oleh John Locke. Yang pada intinya itu manusia lahir seperti kertas yang kosong, pengetahuan dan karakter terbentuk dari pengalaman dan lingkungan. Contohnya itu anak kecil itu rajin karena dibiasakan. Jadi contohnya aja orang tua mendidik anaknya yang masih kecil itu misalkan rajin membaca. Udah berarti untuk selanjutnya yang akan datang nih pas sudah dewasa gitu ya, dia jadi rajin baca karena dari kecil itu orang tuanya udah
ngajarin. mendidik gimana sih caranya baca, gimana sih cara baca yang benar gitu. Jadi mengikuti lah gimana kecilnya kayak gitu, berarti gedenya juga kayak gitu. Berarti emang udah kebiasaan dari kecil ya. Iya, betul kali. Kebiasaan gitu ya. Oke, baik, cukup jelas ya. Jadi kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Apa sih kalau aliran pendidikan tentang aktivisme itu apa? Kayak gimana? Ya, jadi saya lagi nih yang jelasin. Oh, Jadi- global nih kayaknya nih. Iya. Iya, oke lanjut. Jadi aliran nativisme itu dicetuskan oleh Arthur Schopenhauer. Intinya perkembangan manusia ditentukan oleh bakat dan bawaan sejak lahir, bukan oleh lingkungan. Contohnya itu anak yang berbakat musik pandai bermain alat musik meski tanpa banyak latihan. Jadi bawaan yang mungkin dari kecil tuh, misalkan anak kecil itu pas kecilnya itu udah pintar main gitar, apa sudah ngerti lah caranya gimana ritmenya. Jadi yang mungkin besarnya itu juga bisa main gitar. Oh, jadi Mengikuti mungkin aja kalau jadi. udah punya bakat jadi lebih gampang gitu ya Oh, dibandingkan gampang. daripada sebelumnya Iya. yang nggak punya Itu bakat juga sama sekali. bisa nggak sih kalau karena faktor keturunan, jadi dia tuh udah bisa, oh karena orang tuanya bisa, jadi turun anaknya seperti itu. Nah, itu Bisa faktor aja. gimana tuh? Bisa itu kalau faktor genetika. Jadi misalkan orang tua nih pintar nyanyi nih, ya. nah itu pasti nggak jauh anaknya juga bakal Oh, gitu ya. pintar nyanyi Bakatnya. gitu. Berarti benar dong seperti apa kata pepatah gitu ya. Apa tuh? Buat tidak Jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ah, Ya, benar berarti ya. Oh, begitu ya, paham. Oke, kita ke narasumber selanjutnya tentang aliran pendidikan dan naturalisme. Jadi, apa sih aliran pendidikan naturalisme itu apa gitu? Bisa dijelaskan mungkin? Dari tokoh Jean Jacques, anak harus berkembang alami sesuai kodratnya tanpa banyak tekanan dari pendidikan luar. Contohnya itu anak belajar melalui bermain dan pengalaman langsung jalan, kayak misalkan belajar di camping. Oke, di tempat Alam terbuka ya. Oh, alam terbuka. Berarti kalau konteksnya alam terbuka berarti kayak di camping atau naik gunung mungkin ya. Oh, jadi berarti emang mengikuti perkembangan si anaknya itu. Kayak petualangan gitu lah, ya kan? Maksudnya gitu kan kayak berpetualang anaknya. Oke, cukup jelas. Terus kalau untuk aliran pendidikan konvergensi kayak gimana tuh kira-kira? Kalau aliran konvergensi itu menurut tokoh William Turn, intinya sih perkembangan manusia dipengaruhi oleh pembawaan aktivisme dan lingkungan ekstremisme secara bersamaan. Nah, contohnya itu anak itu berbakat di musik, nah dia main piano, akan semakin dikembangkan lagi sama orang tuanya, entah itu di lesin, pokoknya anak itu mendapat pendidikan yang baik dari orang tuanya. Dia udah bisa piano, cuman sama orang tuanya diasah lagi nih bakatnya dia nih, sampai anak-anak itu benar-benar jadi expert gitu loh. Oh, berarti Ya. double ya? Iya, jadi dia kan udah bisa, jangan hanya sekedar bisa. Jadi orang tuanya itu mengeles kasih dia les biar dia tambah bisa, jadi dia lebih berbakat gitu loh, diasah lagi kemampuannya dia, kebiasaan dia gitu. Oh, gitu. Jadi bakatnya itu diasah ya supaya benar-benar mahir buat nanti ke depannya kedewasanya. Benar. Oh, iya. Baik, sudah cukup untuk materi kita hari ini ya tentang aliran pendidikan. Oke teman-teman, kita akan kembali ke materi selanjutnya tentang filsafat pendidikan. Jadi kan filsafat pendidikan kan itu banyak ya tokohnya. Cuma dari kita cuma menyebutkan 3, yaitu Albert Al-Ghazali, John Locke, dan John Dewey. Jadi menurut para narasumber nih, kalau yang udah aku sebutkan, kalau filsafat pendidikan dari POV-nya Al-Ghazali itu gimana? Kalau Al-Ghazali itu lebih ke agama ya. Jadi pendidikan itu menurut agama mendekatkan diri kepada Allah, beriman, Ya. berilmu dan berakhlak baik. Guru harus menjadi teladan baik dan mendidik dengan kasih dan sayang. Nah, ilmu yang diajari sebagai seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia dan akhirat juga. Oh begitu ya. Jadi kalau Jadi harus Al-Ghazali, seimbang oh jadi harus balance gitu ya. dunia dan akhirat. Cuma kalau Al-Ghazali itu fokusnya ke bidangnya Di keagamaan. di keagama dia condongnya ya. Oh, tapi harus tetap balance gitu ya antara Iya. dunia sama akhirat. Oke, cukup jelas. Oke, ke narasumber lainnya mungkin seperti penjelasan John Locke itu gimana? Kalau POV filsafat John Locke.
Nah, kalau yang tadi kan udah dari POV Al-Ghazali nih. Nah, sekarang kita next ke POV-nya John Locke. Kalau POV-nya John Locke itu gimana kira-kira? Dulu berpendapat bahwa manusia lahir seperti kertas kosong tabula rasa. Semua pengetahuan dari kebiasaan diperoleh dari pengalaman dan lingkungan. Terus? Pendidikan sangat penting sih membentuk watak dan pikiran seseorang. Contoh kayak lagi kebiasaan baik dan pengalaman nyata dalam belajar. Pengalaman pendidikan membentuk manusia melalui pengalaman dan kebiasaan yang baik. Oh, jadi kalau dari POV John Locke tuh lebih ke pengalamannya sama kebiasaannya. Oh, berarti dibentuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan itu menjadi kebiasaan gitu. Ya. Oke, cukup jelas. Kalau menurut narasumber selanjutnya nih, POV dari John Dewey itu gimana? Jadi John Dewey itu menganggap bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi tuh anak belajar itu paling baik dengan melakukan dengan langsung gitu lah, offline. Jadi tatap muka langsung. Jadi sumpah Oke, tektokan gitu ya Iya, langsung. jadi kita kalau misalkan cuma online nih, narasinya kurang dapet. Jadi anak tuh kurang nangkep, malah lebih kurang fokus gitu. Jadi kita harus tatap muka seperti ini. Jadi hasilnya kurang maksimal gitu ya. Jadi kalau misalkan online itu kurang maksimal, lebih maksimal lagi offline secara langsung. Jadi kita secara nggak langsung bisa meragain caranya belajar yang baik gini loh, gitu loh. Nah, Oh, jadi ikatan emosional itu lebih dapet. iya lebih dapet. Jadi sekolah itu harusnya membantu anak berpikir, bekerja sama dan memecahkan masalah dalam kehidupan yang nyata. Guru itu berperan sebagai pembimbing, bukan sebagai pemimpin atau penguasa. Nah, pada intinya itu pendidikan harus membuat siswa aktif, kreatif, dan mampu menghadapi kehidupan sosial. Oh, jadi kalau menurut John Dewey itu POV-nya lebih ke problem solving berarti ya? Iya. Dari sekolah ya. Jadi sekolah itu harus membantu ya. Harus membantu. Jadi setiap anak itu harus memiliki 3 pandangan yang ada dalam tadi kita jelas Sebutin tadi salah beberapa satu. pendidikan. Secara agama dia harus mengerti, secara pembawaan kebiasaan sehari-hari dia harus memahami, dan secara secara dia langsung Ya. di sekolah interaksi dengan teman-temannya, interaksi dengan gurunya, dia juga harus memahami tuh situasinya di lingkungan sekolahnya itu gimana tuh pembelajarannya tuh. Jadi kalau menurut kalian filsafat pendidikan itu penting nggak sih sebenarnya buat kehidupan sehari-hari itu? Penting banget Penting Pak. banget, penting. Apalagi buat kita nih yang bujang ya, ini buat pelajaran banget nih buat ntar kita semua udah punya anak ya. Jadi kita tuh udah dapat ilmu, ntar tinggal kita kompromiin aja sama Nih, istrinya mau. kalau teman-teman yang ini seperti kan apa. belum berpengalaman. Iya, Kalau saya bener. udah tahu banget Asli. cara mendidik anak Ajarkan itu gitu. gimana. Iya. Cuman saya ada keras cara pendidikan anak di rumahnya tuh gimana. Tuh, jadi harus jadi jangan terlalu lembek lah sama anak istilahnya gitu loh. Jadi kita harus mendidik dia secara keras. Jadi dia harus tahu disiplin bagaimana yang harus dia kerjakan setiap harinya di sekolah maupun di rumah. Jadi itu jatuhnya keras apa tegas tuh kalau begitu? Bisa dibilang tegas juga sih. Gimana Bisa caranya dibilang kita itu 50-50 menjelaskan dia tanpa ada interaksi dengan secara gimana ya? Interaksinya tuh kayak kita keras tapi dengan lemah lembut gitu penjelasannya, tanpa fisik. Pokoknya penjelasannya yang kita dia bisa terima, kita menjelaskannya sesuai dengan umurnya anak kita aja. Berarti seperti yang dikatakan Pak Mas Tur ya, jadi kita nggak boleh menghakimi anak gitu. Iya, kan anak itu kemampuannya beda-beda. Setiap anak tuh pola pikirnya tidak sama. Makanya kita jangan pernah menjudge anak kita tuh harus kayak anak si A, si B, si D gitu. Kita udah ikutin aja apa yang ada dalam yang dia lakukan sehari-hari. Nggak usah dia harus kayak anak ini loh, anak itu loh gitu. Berarti metode pola asuhnya beda-beda berarti ya, nggak setiap anak itu bisa sama diterapkan gitu ya. Iya. Udah cukup materi kita sampai sini. Jadi narasumber, jadi gimana guys menurut kalian, apakah sudah puas dengan jawaban dari para narasumber kita? Baik, jika sudah cukup jelas dan memuaskan, oke, kita akan tutupi dan sudahi semua podcast ini. Aku sebagai host Arif Abdul, kurang lebihnya mohon maaf. Dan narasumber mungkin ada yang mau ditutup? Udah sih.
mungkin itu aja nih. Terima kasih banget nih kita udah diundang nih ke podcast ini. Seru banget kita jadi pertama kali nih diundang podcast kayak gini, jadi pengen lagi gitu. Gimana rasanya di podcast Aida Putri Sekilo tuh gimana? Ya agak gemeteran sih ini. Karena kan kita ya baru pertama kali dan deket sama api, jadi agak membara. Nyala bangku gitu ya. Iyalah bang. Oke guys, sampai di episode selanjutnya ya. Dadah. Oke, mungkin untuk kelompok 6 sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kejelekannya, karena ini first time kami buat podcast bersama teman-teman di semester 1. Jadi ya mohon maaf kalau masih banyak kurangnya, banyak jeleknya, masih banyak yang harus diperbaiki ya mungkin ya. Jadi sampai sini aja ya teman-teman. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah Pak Mas.